Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan ke-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara sekalian, apa yang dialami oleh Paulus pada saat ini, pada saat itu dia menulis adalah satu hal yang tidak menyenangkan, saudara. Satu penderitaan yang sangat berat yang sedang ia hadapi. Dia mengatakan demikian, ada kata tawar hati di ayat yang ke-16. Apa yang dimaksudkan dengan tawar hati? Tawar hati itu artinya kehilangan motivasi untuk menyelesaikan tujuan. Jadi, saking banyaknya penderitaan yang dia alami di ayat 1-15 kita bisa melihatnya, maka itu tidak membuat dia tawar hati. Saudara, kadang-kadang kalau banyak sekali persoalan kehidupan yang sedang kita hadapi pada saat ini membuat kita menjadi tawar hati. Artinya kita kehilangan motivasi, kita kehilangan harapan lagi. Tetapi bagi Paulus, justru penderitaan-penderitaan yang dialami tidak menyebabkan dia menjadi tawar hati. Lalu kemudian merosot di ayat 16, kata merosot. Apa artinya kata merosot? Menyebabkan kehancuran total seseorang atau sesuatu. Dalam hal ini, badania atau badannya Paulus itu mengalami merosot, mengalami kehancuran. Karena penderitaan-penderitaan yang dia alami sungguh sangat luar biasa. Baik itu disiksa, baik itu dilempar batu, baik itu dia mengalami kapal karam, dan lain sebagainya. Jadi dia tahu bahwa penderitaan yang dialami menyebabkan badannya itu jadi rusak, saudara. Ini luar biasa. Tetapi dia ada kata dibaharui. Apa yang dibaharui? Jadi di satu sisi badannya menjadi rusak, tetapi ada yang dibaharui satu sisi yang lain. Adalah kerohaniannya. Kata dibaharui itu artinya menyebabkan menjadi baru dan berbeda. Batiniah ataupun kerohaniannya Paulus itu berbeda setiap hari dan diperbarui. Ada sesuatu yang baru lagi dia dapatkan setiap hari. Saudara, ini luar biasa. Terkadang kita fokus kepada apa yang rusak, yaitu badan kita yang hancur misalnya, karena penderitaan yang kita alami, tetapi Paulus tidak. Dia melihat ada sesuatu yang dibaharui setiap hari, yaitu kerohaniannya. Hal inilah yang membuat dia sukacita. Hal inilah yang membuat dia cara pandang hidupnya sangat berbeda. Apa yang dia alami ini adalah dia tidak fokus kepada hal-hal yang kelihatan, tetapi fokus kepada hal-hal yang kekal. Maka dia mengatakan demikian, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Apa yang dialami kehidupannya dia? Begitu hancurnya, begitu luar biasanya penderitaannya, membuat badannya hancur dan segala macam. Tetapi jelas tidak membuat dia tawar hati, tidak membuat dia menjadi merosot. Artinya badannya memang hancur, tetapi tidak membuat merosot kerohaniannya. Justru semakin meroket, justru semakin diperbaharui. Dan dia memiliki cara pandang hidup yang berbeda. Dia tidak lagi memperhatikan yang sementara ini, tetapi yang kekal. Saudara, menjadi pertanyaan kita bagi kita pada hari ini adalah, apa yang sedang kita alami pada saat ini? Apakah itu membuat perspektif kerohanian kita semakin kekal, artinya semakin mengalami peningkatan, atau justru mengalami penurunan? Disinilah kita harus selalu duduk di bawah kaki salib Tuhan Yesus, supaya kita memiliki perspektif yang sama dengan Paulus, bahwa penderitaan yang kita alami, kesusahan yang kita alami, segala hal yang kesulitan yang sedang kita alami pada saat ini, jangan membuat kita tawar hati, tetapi membuat kita semakin positif dalam kerohanian
dan iman kita semakin dibangun. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.